tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya tidak tata maksa harus ada niat mengambilnya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa dalam suasana saat indah ini dalam segmen yang kita tunggu bersama, yaitu kajian Islam bersama Yas Media. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang banyak terjadi sekitar kita dan yang dikemas dengan obrolan yang sangat menarik yang insya Allah syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Malici Ismail. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita yang beberapa kali ini menjadi pertemuan yang barokah, Ustadz. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah kemarin kita berjumpa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berjumpa lagi sekarang. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman pemirsa yang ada di rumah, Ustadz, berkenaan dengan kita tahu bahwa sholat Jumat ini hukumnya adalah fardu ain untuk laki-laki, Ustadz, gitu. Kan tetapi kalau memang khususnya di perkotaan tidak mengenal hari, orang yang sibuk itu, baik hari Ahad, hari Jumat kadang-kadang sibuk ya terus jalan, khususnya bagi yang pembisnis atau berdagang, Ustaz. Kira-kira kalau seumpama pas sibuk berdagang di hari Jumat sehingga dari kesibukannya tersebut melalaikan atau meninggalkan sholat Jumat, kira-kira hukumnya yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'du. Mengenai sibuk dalam bekerja atau usaha, berbisnis, berniaga dan yang lain pada hari Jumat sampai melalaikan ibadah atau tidak menunaikan sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Begitu kan? Pada dasarnya ya bekerja itu, berbisnis, jual beli atau semacamnya, itu di hari Jumat tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah. Hanya saja ada waktu yang dilarang. Ada waktu yang haram melakukan kegiatan atau transaksi jual beli dan semacamnya. Pada hari Jumat, ya. Tidak khusus jual beli. Oh, tidak khusus jual beli, Ustaz. Jual beli itu yang ada di dalam ayat. Kemudian ulama mengiaskan kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah adzan yang kedua, maksudnya adzan yang dimana setelah adzan itu khatib melangsungkan pembacaan khutbah, melangsungkan khutbah. Artinya Ustaz, setelah adzan yang kedua di hari Jumat itu kita sebenarnya tidak boleh untuk melakukan aktivitas apapun gitu. Iya. Tidak terkecuali juga tinggalkan. Iya. Soalnya begini, peristiwa ini kan bermula dari sebuah ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ketika dikumandangkan, dipanggilkan, artinya dikumandangkan suara adzan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian semua ini bergerak ila dzikrillah menuju ibadah pelaksanaan sholat Jumat yang tentunya kalau sudah di masjid. Meskipun pelaksanaan sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Wa dzarul bai', dan tinggalkan baik, kan begitu kan perintah ini. Kemudian ulama menggiaskan kegiatan-kegiatan yang lain, setelah itu juga harus ditinggalkan pada setelah adzan yang kedua, maksudnya ketika khatib sudah berada di mimbar. Karena di zaman Rasulullah SAW itu adzan Jumat itu hanya sekali, kan begitu kan? Karena masyarakat sahabat masih sangat dekat dengan masjid. Rumahnya tidak berjauhan dengan masjid dan mereka itu tidak berjauhan dengan masjid, maka pada saat itu
adanya hanya sekali, dan itu berlangsung sampai masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian masanya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian di masanya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika sahabat sebagian dari masyarakat sahabat itu ada yang tempat tinggalnya agak jauh dan begitu kan, sudah mulai berkembang, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memerintahkan adzan, ya adzan 2 kali, maksudnya adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama itu sebelum, ya tentunya dilakukan sebelum adzan yang kedua ini, dan tempatnya bukan di masjid pada saat itu, di Zawra, namanya Zawra ya, dalam sebuah riwayat yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir pada halaman 373 lah ini ada tempat di situ namanya Zawra. Ini adalah dataran yang paling tinggi di sekitar masjid ya, sekitar Masjid Nabawi pada saat itu. Sayyidina Utsman memerintahkan sahabat agar adzan di situ, ya. Nah, kemudian ulama melakukan istinbat dari ayat tersebut bahwa yang diharamkan, kan ini perintah kan, wadarul bai' ya. Ini perintah agar meninggalkan jual beli dan kegiatan-kegiatan yang lain itu bagi orang yang berkewajiban menunaikan sholat Jumat tentunya. Kalau yang tidak berkewajiban menunaikan sholat Jumat tentunya tidak kena kitab ini. Tidak masalah, meskipun adzan kedua sudah berkumandang, tapi sebenarnya dia bukan termasuk orang yang berkewajiban melaksanakan Jumat. Ya jual beli saja sebagai tidak apa-apa. Ya mungkin perempuan-perempuan yang bisa saja kan berjualan di pinggir masjid atau bagaimana, tapi transaksinya tidak dengan orang yang berkewajiban Jumat, kan gitu kan? Kalau sama yang tidak berkewajiban. Iya, kalau transaksinya dengan orang yang berkewajiban Jumat sama saja, maka termasuk i'anah. Kan begitu kan, i'anah dan maksudnya di dalam kitab I'anatul Thalibin pada halaman 95 lah ini disebutkan dalam keturunannya lagi, wa haruma ala man talzamuhul jum'ah nahwu mubayatin. Nahu, jadi tabrnya pakai nahu. Kastiwalin bisunhatin, seperti sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, keterampilan yang lain misalnya. Ba'da syuru'in fi adzani khutbatin, setelah syuru' dalam adzan khutbah. Karena adzan kedua di masa, ada adzan pertama di masa Sayyidina Utsman itu kan, kemudian adzan kedua ini. Fa'in aqada, apabila man talzamuhul jum'ah, orang yang berkewajiban Jumat itu masih nekat melakukan transaksi pada saat itu, maka tetap sah hukumnya menurut pendapat ini kan begitu kan, transaksinya sah, akan tetapi transaksinya sah namun haram gitu kan, hukum melaksanakan kegiatan seperti yang haram ya. Dan dikoyinti kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, mahallul hurma ini satu ba'dal adzan lil khutbah, setelah adzan khutbah. Yang kedua alaman talzamuhul jum'ah, alaman talzamuhul jum'ah. Yang ketiga adalah tahu bahwa itu dilarang. Yang keempat tidak dalam keadaan darurat. Jadi bagi orang yang berkewajiban Jumat, maka setelah adzan yang kedua harus menanggalkan semua aktivitas, menyelesaikan dulu saja. Tinggalkan dulu, dia pergi ke masjid kan begitu kan. Iya. Kadang-kadang kita mengatakan cari barokah, bukan cari barokah itu. Cari barokah hari Jumat ya, hari Jumat. Iya. Kalau dari pagi nggak ada masalah, dari pagi melakukan transaksi sampai jam 7, 8, 9. Nah, namun ba'da zawal, ketika ba'da zawal, nah ini kemudian ada perincian dari ulama, ba'da zawal hukumnya transaksi makruh. Transaksi makruh setelah matahari, setelah lengsernya matahari dari pertengahan langit, maka hukumnya makruh. Dan hukum makruh ini istimrar sampai pada azan yang kedua. Nah, setelah azan yang kedua naik hukumnya dari makruh menjadi haram seperti itu. Zat, begini Zat, mohon maaf saya putus dulu Zat. Ini kalau sudah azan kedua dikumandangkan, maka secara otomatis tidak hanya jual beli, akan tetapi juga berbagai aktivitas ini dilarang, bahkan hukumnya haram Zat. Akan tetapi kalau seperti ini kasusnya Zat, oke lah kita melaksanakan jual beli pada waktu azan yang kedua itu
tetap melaksanakan transaksi, akan tetapi saya punya keyakinan bahwa saya tidak meninggalkan sholat Jumat, Ustaz, begitu ya. Tetap nututi itu. Apa tetap termasuk masuk hukum haram itu, Ustaz? Sekarang di mana dia? Kalau dia sekarang ya transaksinya di masjid kan begitu kan? Ya di dekat masjid, Di dekat masjid seperti itu kan? Maka ya transaksi di masjid itu kan hukumnya makruh. Ya, kan fas'au ila dzikrillah. Maka ini bagi mereka yang belum berangkat di rumah dan bukan berada di rumah. Kalau sudah berangkat maka ada sebagian pendapat kalau di tengah perjalanan misalnya, meskipun sudah adzan Jumat, karena sudah fas'au ila dzikrillah. Kalau karena ada apa di tengah perjalanan, pasti transaksi hukumnya makruh. Ada keterangannya di sini. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aqada sahal abdu wa yukrahu qabla al-adzan ba'da zawal. Kemudian ada keterangan yang lain yang ada juga di dalam kitab I'anatut Talibin bagi orang yang ada di masjid kan begitu kan, yang sedang ada di masjid, maka yang sudah ada di masjid hukumnya makruh. Karena dia sudah ada di masjid sekarang. Ya sudah panggilan dari itu sudah dia tunaikan dia. Makanya di sini ada keterangan keharaman itu ada man talzamul jum'ah. Yang kedua ditambah man jalasa lil bai'i fi ghairil jami'. Jadi amalnya masih di rumah misalnya ya. Jalasa lil bai'i fi ghairil jami', apabila ada di masjid jami, sudah ada di situ di tempat di mana akan ditunaikan pelaksanaan Jumat. Maka di sini hukumnya makruh. Lakin al-bai'u fil masjid makruhun. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar masjid kan gitu kan? Betul. Sekitar masjid itu kan, gitu kan. Jelas kan, yang jelas meskipun mereka transaksi sebentar sekalipun, sholat Jumatnya yang jelas tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Begini ya, katakan ya, kalau kita kembali kepada kaidah ya, al-harim lahu harimu ma huwa harimun lahu kan, jadi hukmul harim al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Jadi begitu kan. Jadi yang ada di sekitar masjid itu kalau kita ambil hukumnya masjid seperti itu kan. Karena harimul masjid ada rohaba, ada harim kan begitu kan, dibedakan oleh ulama. Kita ada tempat-tempat yang timbul di di mana sampah-sampah dibuang tempat itu kan, sampah kotoran-kotoran masjid kan. Kita anggap sebagai harim, misalnya di situ harimul masjid. Maka itu sama saja dengan ada di masjid. Karena nanti sholat Jumat lah itu ditunaikan tidak ada masalah kan begitu kan, dia nututi. Hanya saja sebaiknya ya ditutup saja kan begitu kan. Kalau di kota-kota besar itu masjid-masjid besar ya yang ada di kota kan, di sekeliling masjid itu kan, di dekat masjid itu banyak orang jualan. Tidak hanya bahkan di masjid di di halamannya ada kafenya juga. Banyak orang jualan. Kemudian yang nunggu istrinya misalnya ada itu kan, semuanya berangkat ke masjid kan gitu kan. Ya bagaimana dengan orang yang misalnya pergi ke masjid, kemudian enggak mampir dulu kopi dulu kan. Iya, itu hukumnya dalam menurut ini kan. Dan dia sudah menunaikan panggilan, namun di tengah jalan kemudian melakukan transaksi kan gitu kan, ngopi dulu kan gitu kan, sudah dikadikan masjid, hukumnya makruh. Makanya di sini ada penjelasan ala man talzamuhul jum'ah, kemudian ditambah man jalasa lil bai'i fi ghairil jami', lakin al-bai'u fil masjid makruhun, tapi makruh. Sekarang kalau kita kembali kepada kaidah al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Kalau itu dianggap sebagai harimul masjid, sekitar masjid ya, sama seperti masjid ya. Maka ya tak sampai pada tingkatan haram. Apalagi yang jual perempuan, yang beli juga perempuan kan. Jadi pada kesimpulannya bahwa kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit, itu hukumnya makruh sampai dikumandangkannya adzan yang kedua. Ketika adzan yang kedua sudah dikumandangkan, maka pada saat itu segala sesuatu aktivitas haram untuk dilakukan. Haram bagi bagi orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, kecuali seperti barusan ya, transaksinya, tapi itu tidak baik kan, transaksinya di masjid, tapi itu tidak baik kan, karena masjid itu bukan tempat jualan. Sebaiknya dan sepatutnya
itu tetap dulu. Ditanggalkan saja, Ditanggalkan dulu, Mas. fokus ibadah dulu ya Syed. Itu kembali kepada adab kan, betul kan? Betul. Kembali kepada etika. Kan itu kan kita hormati. Biar tidak terganggu yang ada di masjid itu. Ada yang pikir sibuk zikir, ada yang sibuk kopi. Karena itu kan kopi rokokan sekolah. Baik, terima kasih atas kehadiran saat di studio. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat untuk para Sidogirian di rumah Ustaz. Baik, itulah tadi sahabat-sahabat sekalian pembicaraan kami dengan Ustaz Maniji Ismail berkenaan dengan meninggalkan sholat Jumat karena jual beli. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat Sidogirian maupun para pemirsa. Jika ada hal-hal yang butuh ditanyakan, dipersilakan untuk mengisi kolom komentar yang nantinya insya Allah komentar tersebut akan kami angkat sebagai tema pembahasan pada episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak mungkin video ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu akan menjadi tambahan jariah untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.